Bismillahirrahmanirrahim. Salam sobat, salam ukhwah. Welcome back to my channel Basyasya Family. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, yaitu Basyasya Family. Oke, pada kesempatan kali ini, video kali ini saya akan membahas yaitu tentang Nahwu Juz 2 ya, Nahwu Juz 2 dalam judul Al-Af'al Al-Istimrar An-Nasikhah wa ma dama. Bagaimana penjelasannya? Yuk, kita terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu An-Nahwul Wadih Juz As-Tsani, Juz 2 dalam judul Af'al Istimrar Nasikhah wa ma dama. Al-Istimrar Nasikhah Al-Istimrar An-Nasikhah wa ma dama. Seperti biasanya ya, saya telah menjelaskan di video sebelumnya bahwasanya kita harus mengetahui dulu maksud dari judul tersebut. Apa maksud dari Af'alul Istimrar An-Nasikhah wa ma dama? Maksudnya adalah di sini adalah kata kerja yang meneruskan transkrip, ya, meneruskan kata sifat yang sebelumnya dan nama dama dan kata madama. Madama itu artinya selama. Ya. Bagaimana penjelasannya? Yuk. Kita lanjut lagi. Al-Amsilah, kita melanjutkan yaitu di judulnya langsung. Nanti kita bisa ambil kesimpulan. Al-Amsilah itu sini kita melihat jumlah mufidah. Al-harru syadidun. Imra'asaniyah al-maridu na'imun. Imra'asanisa an-naru mushta'ilatun. Kita lihat al-harru syadidun. Artinya panas itu sangatlah syadid. Syadid itu apa ya? Syadid itu sangat panas banget gitu. Al-maridu na'imun, ya, orang yang sakit itu orang sakit itu sedang tidur. An-naru musta'ilatun, ya, api itu sangat membara, api itu menyala-nyala. Kita lihat di sini al-harru syadidun, al-maridu na'imun, an-naru musta'ilatun. Kulluha, ini semuanya ya adalah al-harru mubtada wa khabar. Al-harru syadidun, al-maridu na'imun, an-nar musta'il. Ini semuanya jumlah mufidah ini adalah mubtada dan khabar. Ya. Karena pembahasannya adalah af'alul istimrar an-nasikhah ma dama, meneruskan transkrip atau meneruskan sifat setelahnya. Nah, coba kita lihat di sini. Al-harru syadidun menjadi ma zala al-harru syadidan. Ya, ma zala. Ini. Af'al ini ya. Af'al istimrar an-nasikhah. Ma zala al-harru syadidan. Artinya panas itu masih sangatlah terik. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua, al-maridu na'imun. Menjadi ma bariha al-maridu na'iman. Ya. Orang yang sakit itu masih tidur. Jadi memastikan melanjutkan sifat sebelumnya. Jadi kata-kata di sini mazala ma bariha, dan yang terakhir yaitu man fakkatin naru mushta'ilatan. Ya. Kita kata mazala ma bariha man fakkatin naru mushta'ilatan. Kita lihat
manfakkatin naru musta'ilatan. Manfakkah artinya adalah api itu masih sama, masih menyala-nyala atau membara-bara. Baik, ya. Bahwasanya kita tahu bahwasanya ini adalah jumlah mufidah 1, 2, 3 itu adalah mubtada dan khobar. Kalau sudah menjadi mazal harru syadidan, ma barihan maridu naiman, manfakkatin naru musta'ilatan, maka ini nanti bukan mubtada khobar lagi, akan tapi al harru di sini menjadi ism. Ya, syadidan jadi tetap menjadi khobar. Sama di sini al maridu menjadi ism. Di sini khobar. Sama juga an-naru ism musta'ilatan yaitu khobar. Jadi ketika dimasuki fiil-fiil ini mazala, ma bariha, manfakka dan lainnya, ya, mazala, ma bariha, manfakka, maka ini setelah fiil ini maka al-harru ism ini menjadi ism, bukan mubtada. Tapi kalau kembali lagi sebelumnya, kalau kita masih al-harru syadidun, al-maridu naimun, an-naru musta'ilatun, maka ini masih mubtada khobar. Kalau sudah dimasukin af'al mazala, ma bariha, manfakka, maka setelah kata itu maka menjadi ism dan khobar. Dan kita lihat di sini, karena judulnya af'al istimrar an-nasikhah wa madama, mana af'al istimrarnya, mana fiil-fiil yang meneruskan sifat sebelumnya, yaitu ini fiilnya mazala masih, ma bariha, manfakka ini artinya fi nafsil makna, ya, satu arti, artinya masih menyesuaikan kalimat setelahnya. Mazal harru syadidan artinya adalah panas itu masih sangat panas, atau panas itu masih sangat terik, seperti itu. Ma barihal maridu naiman artinya, ya, orang sakit itu masih tidur. Manfakkatin naru musta'ilatan artinya adalah api itu masih membara-bara atau api itu masih menyala-nyala. Nah, itu. Perbedaannya adalah kalau tadi ini berubah menjadi ism dan ini tetap khobar, ini mubtada khobar. Perbedaannya di harokatnya apa? Kalau sudah masuk mazala, ma bariha, manfakka, maka apabila sudah kemasukan af'al fi'il ini mazala, ma bariha, manfakka, setelahnya harus, ya, marfu' doma mazal haru. Setelah ism baru sini mansub fathah atau fathatin, mansub semuanya, ya, mansub, ya. Jadi cara kerjanya af'al istimrar an-nasikhah ini, cara kerjanya itu sama dengan kana wa akhwatiha. Karena kita sudah belajar, ya, mungkin di sebelumnya kalian sudah belajar judul kana wa akhwatiha, cara kerjanya sama, ya. Contohnya kana Muhammadun naiman. Jadi setelah kana ism Muhammadun marfu, dan setelah ism itu khobarnya harus mansub. Ya, bisa dipahami, ya, seperti itu. Ya, sudah. Af'al istimrar an-nasikhah wa madama yang tadi kita sudah bahas, yaitu af'al istimrar an-nasikhah, ya, yaitu mazala, ma bariha, manfakka, itu adalah fiil-fiil yang meneruskan sifat sebelumnya, ya, tetap. Jadi sifat itu masih tetap ada di situ. Tapi kita membahas yang kedua, yaitu madama. Kita lihat contohnya. Misalnya ini, benar? Ya, khuluquka karim yang pertama. Yang kedua, an-nuru dhair. Yang pertama, khuluquka karimun artinya yaitu kamu punya akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Yang kedua, an-nuru dhair artinya adalah cahaya itu redup. Menjadi dimasukkan dengan madama fi'il madama menjadi tuhtaramu madama khuluquka karim. Ya, tadi mun menjadi kariman karena ada madam. Sama yang kedua juga,
an-nuru dhailun menjadi la taqrab madama an-nuru dhailan, mansub. Ya, tadi marfu, sekarang mansub. Seperti itu, ya. Jadi madama juga fungsinya sama dengan kana. Ini menjadi isem-isem dan khobar-khobar. Akan tapi kalau tadi yang mabariha dan kawan-kawannya itu menjelaskan, meneruskan sifat sebelumnya, bahwasanya sifat itu masih ada. Kalau di sini menjelaskan fiil sebelumnya, bahwasanya kalau di sini kan artinya tuhtaramu madama khuluquka kariman. Artinya kamu akan dihormati selama kamu mempunyai akhlak yang mulia. Jadi kamu akan dihormati itu sifatnya sementara. Jadi madama ini hanya menerangkan sifat yang sementara. Beda dengan yang tadi. Kalau tadi sifatnya berkelanjutan, kalau ini madama sifatnya hanya sementara. Kamu akan dihormati selama kamu mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Sama dengan kedua, an-nuru dhail, cahaya itu redup, berubah menjadi masuk madama, la taqra madama an-nuru dhailan. Ya. Maka di sini madama artinya janganlah membaca, ya, selama cahaya itu redup. Maksudnya nggak boleh membaca, menerangkan sini ya, nggak boleh membaca ini adalah sifatnya sementara. Ya, sifat sementara. Kalau seandainya cahaya sudah terang, berarti boleh membaca. Seperti itu. Jadi madama di sini fungsinya adalah menjelaskan sifat sementara dari fiil tersebut. Ya, tadi kita sudah membahas yaitu contoh-contohnya. Sekarang kita mengambil kesimpulan dari judul ini, dari contoh yang tadi, ya. Dan kita lanjutkan ke qawaid. Qawaid yang pertama, kaidah-kaidah yang pertama yaitu yang pertama, mazala ma bariha man fakka madama. Itu semuanya masuk ke mubtada dan khobar. Apabila ini semua masuk ke mubtada dan khobar, maka ya turfa'u awal. Maka apabila ini masuk ke dalam mubtada khobar, karena ini al-maridu naimun aslinya apa mubtada khobar, apabila tapi kalau masuk mazala ma bariha man fakka, maka turfa'ul awal, ya, maka ini menjadi dhamma marfu, ya, dan ini yusamma ism, hanya menjadi ism. Selanjutnya yang kedua, tunsabus sani, ya, sani berarti setelah ism, ini tetap khobar namanya, yusamma khobar, maka tunsab, maka ini yang kedua harus mansub apabila dimasukin tadi fiil-fiil istimrar, ya, dan fiil dan mada masuk itu kaidah yang pertama. Selanjutnya kaidah yang kedua, mazala ma bariha man fakka, ya, lihat di sini mazala ma bariha man fakka, madama nggak ada ya. Mazala ma bariha man fakka itu fungsinya seperti yang kita jelaskan tadi, tufidu istimrarat isof isma bi khabariha, menyempurnakan atau melanjutkan sifat isemnya dengan keterangan khobarnya tadi. Seperti itu. Jadi sifatnya masih ada. Seperti itu. Selanjutnya kalau madama tadullu ala bayani muddati ma qablaha, ya, menunjukkan keterangan yang hanya saat, ya, ma qablaha. Jadi menerangkan sifat yang hanya sesaat dengan syarat-syarat seperti itu. Selanjutnya, kaidah yang terakhir, yajibu an tusbaqa af'al istimrar bi adat nafi. Ya, maksudnya apa? Bahwasanya di sini an tusbaqa af'al istimrar, jadi apabila ada af'al istimrar itu contohnya tadi zala, bariha, fakka, itu ya, ini af'al istimrar zala, habis itu bariha dan kawan-kawannya, ya, maka harus wajib dengan didahului dengan adatun nafi, yaitu ma di sini. Nah, ini namanya adatun nafi, adawat nafi, ma di sini. Ya, aslinya zala bariha, maka menjadi mazala ma bariha. Seperti itu.
Seperti itu. Bisa dipahami ya? Itu mazala ma baqiya. Selanjutnya yang kedua, ada tuh nafi itu ada adawat nafi, ada ma, lam. Di sini ada ma, zala, lam yazal juga bisa, ya, lam yazal juga bisa seperti itu. Selanjutnya yang kedua, watus bakodama bima adalat ala zaman. Kalau madama tadi harus didahului dengan ma, dama, ya, didahului dengan ma yang menunjukkan suatu waktu, yang menunjukkan suatu zaman atau suatu waktu. Ya, karena itu sifatnya hanya sesaat seperti itu. Kalau tadi af'al istimrar harus didahului dengan adat nafi yaitu ma atau lam. Yang penting ada nafi, masih ingat kan? Ada nafi apa aja? Ya. Ya, yang kedua, tusbaku bima adalati, yaitu kalau dama harus didahului dengan ma yang menunjukkan waktu hanya saat seperti itu. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di ujung penjelasan, sampai ke akhirnya. Alhamdulillah, semoga ini bisa dipahami dengan jelas dan semoga ini bisa menjadi ilmu atau bekal kalian untuk melanjutkan studi ya di Madinah mungkin. Dan marilah kita tutup ya pembelajaran pada kesempatan kali ini ya dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran aku lakum manaja. Syukran ala ihtimamikum. Dan jangan lupa kalau seandainya belum paham silakan diulang-ulang terus videonya biar paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat Basyasha.